Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futhwal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Raya Bintaro Jaya yang insya Allah dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam yang penuh barakah ini kita masih diberikan berbagai macam karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman wal Islam, sehat afiat, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita diberikan nikmat untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dan menghidupkan syariat baginda Rasul Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Kalau kita lihat dari ayat ini, Allah turunkan bulan Ramadan buat kita umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan juga di dalam Ramadan ini mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema kita malam hari ini adalah Ramadan sebagai momentum hijrah diri. Maka Ramadan ini adalah madrasah atau sekolah terbaik untuk kita memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik lagi. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umatku mereka mengetahui apa keutamaan dari bulan suci Ramadan dan segala karunia yang Allah limpahkan di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya mereka semua akan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun penuh semuanya adalah bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lain. Mereka mengharap semuanya adalah bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'annal hasanah mujtami'ah. Karena di bulan suci Ramadan kebaikan itu terkumpul semua di dalamnya. Wal amal makbulah, setiap amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Wa dzambun maghfurah, dan setiap dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jannatu mushtaqatun lah, dan sorga juga rindu kepada orang-orang yang meramaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan wa taubatum makbulah, setiap taubat yang setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat mereka. Maka rugi sekali kalau kita tidak ambil kesempatan untuk merubah diri kita, hijrah menuju jalan yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam momen bulan suci Ramadan ini. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, di dalam bab Ramadan, beliau mengatakan bahwasanya sumia Ramadan li'annahu yurmidu dzunub. Dinamakan bulan suci Ramadan karena di bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk membakar kesalahan dan dosa. Makanya dari awal malam pertama bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan malaikatnya menyerukan panggilan. Sebagaimana di dalam hadis yang dikutip oleh Al-Imam Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Hudiniyah wal Wasaya Limaniyah. Di situ ada kutipan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabus sama, wa futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidat maradatu syayatin, fayurma biha ilal bahri, wa yaqulu munadin min tahtil arsy, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aksir." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam pertama daripada bulan suci Ramadan, maka Allah perintahkan malaikatnya untuk membuka lebar-lebar pintu langitnya, membuka lebar-lebar pintu surganya, menutup rapat-rapat pintu nerakanya, dan mengikat syaitan-syaitan, dan mereka diletakkan di dasar lautan, kata baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kemudian malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan di malam pertama atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aksir. Siapa di antara kalian yang mau memanen pahala sebanyak-banyaknya, maka sambutlah bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Sahih Bukhari itu ada satu hadis khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada Sya'ban. Nabi katakan kepada umat Islam, qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian, di hadapan kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengerjakan satu ibadah yang sunnah, maka dia akan mendapat pahala satu ibadah wajib. Dan siapa orang yang mengerjakan satu amal ibadah yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala 70 ibadah wajib. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap harinya membebaskan orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Jutaan orang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan itu terjadi setiap malam-malam Ramadan. Maka sungguh sangat merugi kalau kita nggak mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Siapa di antara kita manusia yang sempurna? Tidak ada. Yang sempurna hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksum, yang terjaga dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Maka kita semua harus memperbaiki diri kita dari sekarang sebelum datangnya ajal kematian. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita mau khusyuk di bulan Ramadan, saya teringat satu hadis dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya agar sholat kita khusyuk ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasul mengatakan, "Ij'al salataka salatal muwadda'." Jadikan salatnya kamu itu salat yang terakhir, maka kamu akan khusyuk di dalam salatmu. Maka saya mengambil dari hadis ini, kalau kita mau betul-betul khusyuk beribadah di bulan suci Ramadan, maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Seolah-olah kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Kita nggak berjumpa lagi dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Bisa jadi mungkin Ramadan belum selesai pun kita sudah dipanggil lebih dulu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Atau setelah Ramadan nanti kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, maka manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Jangan menunggu kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di usia kita tua, karena kematian itu tidak mengenal usia. Karena Allah tidak menjanjikan usia tua kepada siapapun. Yang tua mati, yang muda mati, anak kecil pun mati, yang sakit mati, yang sehat pun mati. Karena umur adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Nawawi mengingatkan, kalau seandainya ada orang yang tua dia bertobat kepada Allah, atau batu minasyekh hasan walakini taubah minasyab ahsan. Kalau ada orang tua dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia hijrah di usia tuanya, dia memperbaiki dirinya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi di saat ada anak muda yang dari usia muda dia sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia memperbaiki dirinya, dia hijrah menuju redha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik lagi dari hijrahnya orang yang sudah tua. Maka jangan tunggu usia tua
Sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jadikan Ramadan, sekolah Ramadan ini sebagai tempat untuk kita memperbaiki diri kita, berhijrah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni afrahu bi taubati abdi minal dhalil wajid wa minal dom'anil warid wa minal akimil walid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala teramat sangat gembira ketika ada hambanya yang bertobat dari kesalahan dan dosa. Sebanyak apapun dosa yang hambanya lakukan, di saat ada yang bertobat kepada Allah, maka Allah teramat gembira terhadap hamba tersebut, lebih gembira dari seseorang yang menemukan sesuatu yang dia cintai yang telah lama hilang. Orang ketika menemukan sesuatu, barang yang dia cari-cari setelah sekian lama, dan itu barang yang paling dia sayang, maka dia pasti akan gembira. Contoh misalnya seorang ayah atau ibu, dia kehilangan anaknya, lalu kemudian dia temukan anaknya itu, maka dia gembiranya luar biasa, sekalipun ditemukannya itu setelah puluhan tahun lamanya. Allah lebih senang, lebih gembira dari orang tersebut ketika menyaksikan ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih senang dari seseorang yang dia terlunta-lunta di padang pasir, hampir mati, tidak menemukan air, lalu dia menemukan setetes air hanya untuk membasahi kerongkongannya, menyambung hidupnya, maka senangnya luar biasa. Allah lebih senang dari orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga ketika melihat hambanya yang bertobat, yang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang, melebihi minal akimil walid, dari orang tua yang divonis oleh kedokteran, oleh orang ahli bahwa dia tidak akan memiliki anak keturunan, maka dikatakan bahwa orang ini adalah mandul. Tapi setelah sekian puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, dia memiliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala anak, maka gembiranya luar biasa. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam memiliki keturunan di usia 100 tahunnya? Bayangkan betapa gembiranya. Dan Allah lebih gembira dari orang tersebut ketika ada hambanya yang hijrah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal hadirun, jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini, karena di bulan suci Ramadan ini begitu banyak pahala, begitu banyak rahmat, begitu banyak ampunan. Nabi katakan awwaluhu rahmah, 10 hari pertamanya rahmatnya Allah, wa awsatuhu magfirah, 10 hari pertengahannya adalah ampunan Allah, wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 hari terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Sungguh enak jadi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Allah berikan kemuliaan bulan suci Ramadan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya, maka dia sama seperti beribadah kepada Allah 80 tahun lebih. Maka ini satu kemuliaan yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Bahkan hadirin, di dalam satu hadis yang datang daripada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza sayqadha ahadukum min naumihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya di bulan suci Ramadan, "wa taharrak min firashihi min janibin ila janibin tad'ulahul malak," ketika seseorang dia bangun dari tidurnya, sebelum dia bangun itu dia bergerak di atas ranjang tidurnya itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dia bolak-balikan badannya, maka pada saat itu malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakannya dengan berkata, "Kum barakallahu fik wa rahimakallah." Bangunlah kamu, Allah berikan kamu keberkahan, semoga Allah menyayangi kamu. Malaikat mendoakan tuh. Ketika seorang umatnya Nabi di bulan suci Ramadan dia bergerak-gerak mau bangun dari tidurnya, maka didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala agar dapat keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qama bi niyatis shalah, apabila setelah itu dia bangun dari tempat tidurnya dengan niat untuk mengerjakan sholat malam, maka pada saat itu takululahu al-firas, maka itu tempat tidur yang dia gunakan untuk tidur mendoakan dia. Itu tempat tidur berkata, "Allahumma atihi furusil marfu'ah," ya Allah berikan kepada hamba ini ranjang yang begitu empuk dan begitu enak di sorgamu nanti ya Allah. Lalu kemudian wa idza labisa saub tad'ulahu saub, apabila dia mau pakai pakaian,
maka pakaiannya mendoakannya, Allahumma a'tihi min hulalil jannah, ya Allah berikan kepada hamba ini pakaian dari sutra dari sorgamu ya Allah. Wa idza labisa na'lahu tad'u lahu na'lan wa takulani Allahumma sabbit qadama ala sirat. Ketika hamba ini bangun dari tempat tidurnya mengenakan kedua sendalnya, maka kedua sendalnya mendoakan dia, ya Allah tetapkan kedua kakinya ketika melewati jembatan sirat. Wa idza arada tanawul ina tad'u lahul kub wa taqulu Allahumma ati min aqwabil jannah. Ketika dia mau ambil minum, pada saat itu gelasnya mendoakan dia, ya Allah berikan dia minum dari gelas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tawaddaa tad'u lahul ma. Ketika dia mau berwudu setelah bangun dari tidurnya, maka air yang mau digunakan wudu mendoakan dia, Allahumma tahhirhu minadzunubi wal khotoya. Ya Allah, bersihkan orang ini daripada kesalahan dan dosa. Sebanyak apapun kesalahan dan dosanya, bersihkan ya Allah. Lalu kemudian wa idza shalla tad'u lahul bait. Ketika dia selesai berwudu lalu kemudian dia sholat di malam hari, maka pada saat itu rumah yang digunakan untuk sholat mendoakan dia, Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah luaskan kuburnya, wa nawwir hufratahu, terangi kuburnya, wazid rahmatahu, tambahkan rahmatmu untuknya, wa ta'ala ta'ala bi aini rahmah. Dan setelah itu Allah pandang dia dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, siapa orang hamba yang dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah, la yu'adzibuhu ba'dahu abada, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu ayyuhal hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya sebagai momentum untuk kita hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih. Kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang bangun untuk mengerjakan salat malam, dan tarawih adalah salat malam, maka Allah ampunkan kesalahan dan dosanya yang terdahulu. Seandainya tidak ada riwayat hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam atau tarawih ini, dengan hadis ini saja la kafa, maka cukup bagi kita. Karena sesungguhnya salat sunnah ini yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya menjadi pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi hadza Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi hadza syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi hadza syahri Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa sadaqah wa tilawatil Qur'an wal birr wal ihsan wa idkum minan niran wal latul qadari wal ghufran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.